Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma fahimna asrarul Qur'ani wa waffiqna li khidmatih. Waffiqna لخدمته في كل زمان وآن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak, Ibu, jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini dalam kajian tafsir Al-Quran kita akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan yang lalu. InsyaAllah kita akan mulai pembahasan dalam kajian tafsir Al-Quran pagi hari ini di Masjid Nurul Iman ini dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat 20 dalam surat Al-Anfal. Apa bunyi firman Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat 20 dalam surat Al-Anfal? Surat Al-Anfal, surat yang ke-8 dalam urutan mushaf Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, dimulai pembahasan surat Al-Anfal ini pada bagian seperempatan akhir dari juz yang ke-9. Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat 20 dalam surat Al-Anfal berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Ayat 20 dalam surat Al-Anfal ini, Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya ini agar supaya kita, kalau kita memang sudah menjadi bagian dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk terus menanamkan ketaatan. Ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Rasulnya yang dimaksud adalah tidak lain tidak bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kepada Allah satu paket dengan ketaatan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dipisahkan ketaatan kita kepada Allah dengan ketaatan kita kepada Rasulnya. Dalam hal ini adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita baca redaksi ayat ini, Bapak Ibu sekalian, ati'ullaha, tidak berhenti. Al-Quran memerintahkan kita hanya taat kepada Allah saja, tetapi taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Sama halnya ketika kita beragama, Bapak Ibu sekalian. Dalam hal kita ini beragama tidak cukup hanya dengan Al-Quran saja. Sebagaimana kita mempedomani Al-Quran dalam hidup ini, kita juga harus memedomani hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perwujudan dari perintah Allah. Sebutlah kalau kita baca ayat 20 dalam surat Al-Anfal ini agar supaya kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasulahu. Ati'ullaha wa rasulahu dalam artian di sini, ya, saya baca di sini tafsirannya, dumu ala ta'atillah, teruslah, ya. Dumu itu ya mudawamah, terambil dari kata mudawamah. Mudawamah yang terus menerus, jangan pernah putus, ya. Dumu ala ta'atillah wa ta'ati rasulih, teruslah taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, ya. Yadum lakumul izz alladhi hasala bi badrin, ya.
konteks ayat ini karena pembahasan pada ayat-ayat sebelumnya berkaitan dengan perang Badar. Ya, pembahasan pada sebelumnya ini berkaitan dengan perang Badar. Dan dalam perang Badar, Bapak Ibu sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kebersamaannya dengan Allah dan kebersamaannya dengan orang-orang yang beriman kepadanya. Dalam perang Badar, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan yang luar biasa kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman bersamanya. Ya. Makanya pada ayat ini, teruslah kalian ini taat kepada Allah, teruslah kalian taat kepada Rasulnya, yadum lakumul izz, maka kemuliaan. Al-izzu itu bisa dipahami sebagai kemuliaan. Kemuliaan, ketaatan, kejayaan, kemenangan akan selalu membersamai kalian sebagaimana yang kalian dapatkan dalam perang Badar. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu sekalian, ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, ati'ullaha wa rasulahu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, kuncinya yaitu pada taat kepada Allah dan pada taat kepada Rasulnya. Kita ini hidup ini Bapak Ibu sekalian, apa? Ya, senang, kita ini hidup ini bahagia, kita ini hidup ini tenang. Ya, kuncinya itu kalau kita baca ayat ini pada ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasul. Ya, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu. Ya, jangan kalian berpaling. Ya. La tu'ridu anhu. Ya, bi mukhalafati amrihi. Ya. Bentuk keberpalingan kita, ya, sebutlah dari ketaatan kita kepada Allah dan dari ketaatan kita kepada Rasulnya adalah dengan kita mukhalafatu amri, ya, melanggar perintah Allah dan melanggar perintah Rasulnya. Saya katakan tadi Bapak Ibu sekalian, satu paket. Perintah Allah, perintah Rasulnya ini satu paket. Larangan Allah dan larangan Rasulnya itu adalah satu paket. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan A kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaliknya memerintahkan B. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya melarang A kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang B. Ya. Maka di sini setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita, ya, atau melarang kita dalam hal ini adalah untuk berpaling darinya. Bentuk keberpalingan kita dari Allah dan bentuk keberpalingan kita dari Rasulnya adalah dengan melanggar aturan-aturan. Ya, di mana yang kita sudah tahu, oh ini boleh, lakukan. Oh ini tidak boleh, ya jangan lakukan. Ya. Berkaitan dengan perintah kita lakukan, maka kebaikan akan kita dapatkan. Berkaitan dengan larangan, oh tetap kita langgar, maka keburukan yang akan kita tanggung, Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak ada satupun yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan melainkan untuk kebaikan, untuk kemaslahatan kita. Demikian pula sebaliknya. Tidak ada yang Allah Subhanahu wa taala larang dan tidak ada yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang, melainkan ada dampak keburukannya ketika kita melakukannya. Ya. Makanya ada ayat dalam Al-Qur'an kan Bapak Ibu sekalian, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik, maka berbuat baik ini juga untuk kalian, li anfusikum. Ya, sebaliknya wa in asatum falaha, kalau kalian melakukan satu keburukan, maka kalian pun yang akan menanggung akibatnya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Wala tatawallaw anhu wala tatawallaw anhu. Ya. Di sini wala tawallaw anhu.
Ya, sebenarnya asalnya ini tatawallahu. Ya, tapi kemudian tak yang satunya itu ya dibuang kemudian menjadi la tawallau. Ya, tetapi ya maknanya sama. Maksudnya adalah berpaling. Wala tawallau anhu wa antum tasma'un. Ya, jangan berpaling pada saat kalian ya kalian mendengar wa antum tasma'un dan kalian mendengar. Maksudnya itu apa? Tasma'un al-Qur'an wa tasma'un al-mawa'id. Kalian mendengar itu Al-Qur'an. Kalian mendengar itu nasihat. Maka jangan ya kalian berpaling pada posisi sesungguhnya kalian mendengar Al-Qur'an dan kalian mendengar nasihat. Ya, nasihat tentunya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an yang merupakan kumpulan firman Allah Subhanahu wa taala yang itu merupakan pedoman hidup kita manusia. Kan? Al-Qur'an itu diturunkan sebagai apa? Hudan. Kan? Ya, Alif Lam Mim itu awal surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan. Ya, hudan. Al-Qur'an itu diturunkan sebagai petunjuk. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuknya kepada kita nih. Dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-firman-Nya kepada kita melalui nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Itu sudah ada Bapak Ibu sekalian, ya, dalam Al-Qur'an, ditambah lagi penjelasannya melalui nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak lagi ada kemudian alasan bagi kita untuk berpaling darinya. Kalau kita menginginkan kemenangan, kalau kita menginginkan kemuliaan, kalau kita menginginkan ya kebaikan, kedamaian hidup, keselamatan hidup, ya kan Bapak Ibu sekalian, maka kuncinya itu adalah pada ketaatan kita kepada Allah dan pada ketaatan kita kepada Rasulnya. Dan yakinlah Bapak Ibu sekalian, apalagi kalau kita sudah menjadi bagian dari orang yang beriman. Ya. Pada satu sisi katanya kita beriman, tetapi kita abai dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Bagaimana keimanan kita? Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah ini, ya ayyuhalladzina amanu atii'allaha wa atii'allaha wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Allah Subhanahu wa taala sampaikan ini ayat setelah Allah Subhanahu wa taala membuktikan kebersamaannya bersama orang-orang yang beriman, ya, dengan memberikan sejumlah pertolongan dan bantuan kepada orang-orang yang beriman dalam perang Badar, ya, untuk mengingatkan mereka kalau kalian terus pertolongan dan kebersamaan Allah itu membersamai kalian, maka teruskan ketaatan kalian kepada Allah, teruskan ketaatan kalian kepada Rasulnya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu atii'allaha wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Pada posisi kalian mendengar. Bukan berarti kalian tidak tahu apa yang harus kalian lakukan dan apa yang harus kalian jauhkan. Dan Bapak Ibu sekalian, kita semuanya kan sudah tahu, ya, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dijauhkan. Buktinya Allah Subhanahu wa taala terus menjaga ini Al-Qur'an bersama kita. Walaupun kita ini tidak hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada alasan bagi kita enggak tahu mana yang harus kita lakukan. Enggak tahu mana yang harus kita jauhkan. Bukannya Al-Qur'an itu sudah bersama kita Bapak Ibu sekalian. Maka tugas kita ini memahami, Bapak Ibu sekalian, tugas kita, kewajiban kita ini memahami apa sih yang Allah perintahkan kita dalam hidup ini. Apa sih yang Allah Subhanahu wa taala larang kita untuk melakukannya dalam hidup ini. Itu sudah terangkum itu dalam firman-firman Allah dalam Al-Qur'an dan penjelasan-penjelasan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Kemudian pada ayat berikutnya ayat 21. Wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Jangan kalian seperti halnya orang yang dia berkata bahwasanya kami mendengar tetapi sesungguhnya ya mereka itu tidak mendengar. Karena pendengaran mereka tidak memberikan manfaat kepada mereka. Mendengar tapi seakan-akan mereka tidak mendengar. Mengetahui tetapi seakan-akan mereka tidak mengetahui. Nah, ini yang dimaksud dengan ya wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. La takunu kal kuffar. Ini penjelasannya. Jangan kalian seperti halnya orang-orang yang tidak beriman itu. Ya. Alladzina sami'u bi'adhanihim. Mereka yang mendengar. Tapi pendengaran mereka itu bukan dengan hati. Pendengaran mereka itu cuma hanya dengan telinga saja. Tidak masuk apa yang mereka dengar itu ke dalam hati nurani mereka. Istilahnya itu kalau kita sering mendengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ya kan? Tetapi tidak masuk ke dalam hatinya, ya, tidak masuk dalam nuraninya, hati nuraninya, ya, ya mendengar, tapi ya tadi seperti peribahasa atau apa itu yang sering kita dengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ya. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Orang-orang yang tidak beriman, mereka yang hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bertemu dengan Rasul. Mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ya sebatas mendengar kemudian ya tidak berpengaruh apa-apa kepada mereka. Beriman tidak juga. Ya, bahkan dalam Al-Qur'an ya bertambah mereka mendengar Al-Quran yang disampaikan oleh Rasul. Bertambah mereka mendengar nasihat-nasihat yang disampaikan langsung oleh Rasulullah SAW. Bertambah keingkaran mereka. Ya, tentunya ayat 21 dalam surat Al-Anfal ini Bapak Ibu sekalian mengingatkan kita. Jangan kita seperti mereka. Mendengar tetapi sejatinya mereka tidak mendengar. Ya, Bapak Ibu sekalian. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Sami'u bi adhanihim duna qulubihim. Nah, itu penjelasannya. Ya, memang mereka mendengar. Ya. Ya, mendengar tetapi sebatas mendengar dengan telinga mereka tetapi tidak masuk ke dalam hati mereka. Fasima'uhum ya fasima'uhum kada sima'in. Mendengar tapi seakan-akan tidak mendengar. Sima'uhum ya kada sima'in. Maksudnya itu apa? Mendengar tetapi seperti halnya mereka ini tidak mendengar. Li'anna al-gharda minas sima' at-tadabburu wal-itti'adu. Karena sesungguhnya ya tujuan dari mendengar itu agar supaya kita apa? Mau mentadaburi. Tujuan dari kita mendengar itu agar supaya kita bisa mengambil pelajaran. Mereka nggak mau mentadaburi dan mereka nggak mau mengambil pelajaran. Mereka tidak mau mengambil manfaat dari apa yang mereka dengar. Ya kan? Ketika sebutlah misalnya mereka berulang-ulang menolak Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Al-Quran? Kamu kalau nggak percaya Al-Quran itu adalah mukjizat. Ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Coba sih kamu cari tahu dalam Al-Quran mana yang salah dalam kandungan Al-Quran. Ya, mereka tidak mau mentadaburinya. Ya, ambil ini pelajaran dari Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebutlah berulang-ulang. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada mereka berkaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan umat-umat terdahulu. Ya.
kaum A, kaum B, kaum C, kaum D disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ya ketidakberimanan kaumnya Nabi Nuh kemudian itu menyebabkan mereka dibinasakan oleh Allah. Hal yang sama dialami oleh kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Saleh, bahkan Fir'aun ya yang apa artinya punya banyak tentara, yang kekuasaannya itu tidak ada batasannya. Bapak Ibu sekalian, sangat berkuasa sekali. Pada akhirnya ketidakberimanan dia, penolakan dia terhadap seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka, itu yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengadabnya di dunia ini. Itu berulang-ulang kisah itu disampaikan oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, ya. Tetapi mereka tidak juga mau mengambil pelajaran. Makanya di sini di ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan, jangan kamu seperti halnya orang yang mendengar tetapi seakan-akan kalian ini tidak mendengar. Mendengar tapi tidak mendengar. Karena pendengaran mereka tidak menghantarkan mereka untuk kemudian mereka mau memikir, mau mengkaji, ya, mau mengambil pelajaran. Ya. Maka di sini Al-Quran mengingatkan, jangan seperti itu. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita nikmat pendengaran. Maka gunakan pendengaran ini Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau kita ya dengar ya apa ada ceramah ya Bapak Ibu sekalian, ada pengajian ya, hal-hal yang baik yang kita dengar ya kan gitu kan. Ya itu untuk apa? Ya untuk terus apa yang kita dengar dari kebaikan-kebaikan itu untuk menjadikan kita ya hamba Allah yang lebih baik lagi. Nah, itu ya. Gunanya coba kalau Allah Subhanahu wa taala ambil nikmat pendengaran dari kita. Ya, kita kemasukan apa aja pendengarannya bermasalah udah pusing kita ini Bapak Ibu sekalian. Saya ini bolak-balik berapa kali ke dokter spesialis THT itu gara-gara kemasukan air, ya berbulan dari kemasukan air itu. Ya, susah kemudian pendengaran berkurang, bukannya sama sekali hilang pendengaran, tapi berkurang saja pendengaran, itu sudah kita ini sudah nggak tenang hidup ini Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau coba pendengaran itu Allah Subhanahu wa taala ambil dari kita karena kita tidak bersyukur dengan nikmat pendengaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi gunakan apapun nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita seperti pendengaran ini untuk apa? Menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan di ayat 21 dalam surat Al-Anfal, "Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un." Makanya di ayat berikutnya Allah katakan, "Inna syarrad dawabi 'indallahi as-summul bukmul ladzina la ya'qilun." Jadi kalau Allah sudah berikan kita pendengaran, Allah sudah berikan kepada kita kemampuan untuk apa ini? Ngomong ya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kita ini kemampuan untuk berpikir, tapi tidak kita gunakan, maka Allah katakan itulah seburuk-buruknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seburuk-buruknya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya kalau manusia dibandingkan dengan hewan, ya Allah katakan manusia itu sebaik-baiknya ciptaan. Ahsanul khaliqin itu manusia.
Kapan manusia itu diposisikan sebagai sebaik-baik ciptaan Allah? Ketika manusia itu menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia kemudian menjadi ahsanul khaliqin, sebaik-baik manusia. Tapi sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan kepadanya sejumlah nikmat ini, kemudian menjadikan manusia jauh dari Allah, maka sebaliknya, bukannya manusia menjadi makhluk Allah yang terbaik, bahkan manusia ini menjadi seburuk-buruknya makhluk Allah, bahkan lebih buruk, lebih hina dibandingkan dengan binatang sekalipun. Makanya kan kita baca dalam Al-Quran kan, ya, kamu punya penglihatan tapi tidak kalian gunakan itu penglihatan. Kalian punya pendengaran, tidak kalian gunakan itu pendengaran. Ya. Maka kalian ketika tidak gunakan itu semuanya, maka sesungguhnya kalian jauh lebih hina, jauh lebih sesat. Ya, jauh lebih buruk dibandingkan dengan binatang. Kalau binatang dia tidak bisa membedakan antara yang baik, yang buruk karena memang tidak punya akal Bapak Ibu sekalian, itu binatang. Ya. Tapi manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan akal pikiran yang dengan akal pikiran itu dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Maka di ayat ini, ayat 22, Allah katakan, Inna syarrad dawab. Ya. Syarrad dawab, artinya apa? Syarrul khalqi. Seburuk-buruknya ciptaan. Ya. Syarrul bahaim allati tadubbu ala wajhil ardi. Seburuk-buruknya ya bahaim. Bahaim itu ya semacam makhluk Allah yang apa artinya merangkak ya di atas muka bumi, termasuk manusia ini. Ya. Inna syarrad dawabi 'indallah, di sisi Allah. Ya, di sisi Allah. Ya. Ini penilaian di sisi Allah, bukan penilaian manusia. Ya mungkin kalau manusia penilaiannya ya yang banyak hartanya, maka dia orang yang paling baik. Itu penilaian manusia. Yang paling berkuasa, itu yang paling beruntung. Itu penilaian manusia. Yang paling ganteng, yang paling cantik, itu yang paling apa artinya beruntung. Itu penilaian manusia. Tapi bukan penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau penilaian Allah, mana manusia yang paling buruk, yang paling jelek, Allah katakan, as-summul bukmul ladzina la ya'qilun. As-summu. Ya. As-summu artinya apa? Ini apa? Tidak bisa mendengar itu apa? Istilahnya tuli. Tuli bukan dalam artian tuli yang sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Ya, tuli yang dimaksud adalah la yasma'unal haqqa. Dia tidak mau mendengar kebenaran yang disampaikan oleh utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mau mendengarnya. Ya, bukan berarti tuli dalam artian yang sebenarnya. Ya kan ada juga banyak orang yang mohon maaf tidak bisa mendengar tapi dia mendapatkan hidayah, dia beriman, menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang taat. Jadi tuli yang dimaksud adalah yang tidak mau mendengar kebenaran yang disampaikan oleh utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini adalah agama Islam yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-bukmu. Bukmu itu apa? Ya kan, bisu. Ya, la yantiquna bihi. Ya, dia tidak mau ya apa artinya mengucapkan kebenaran, kalimatu haqqin. Ya, dia juga tidak mau. Sebutlah ya dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, tidak mau mengucapkan. Ya. Alladzina la ya'qilun, la ya'qilun. Artinya apa? Faqadul aqla. Ya, alladzi yumayyizu bihi al-mar' bainal khairi wasyarri. Ya. Jadi yang hilang akalnya bukan berarti juga orang gila. Ya kan? Kalau orang gila itu dalam ajaran Islam itu ya dia tidak terkenai taklif,
tidak terkenai kewajiban untuk beragama. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu orang gila. Ya. Tapi di sini dia Allah Subhanahu wa taala berikan akal, tetapi tidak gunakan akal itu untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Nazalat fi jama'atin min Bani Abdiddar. Ya. Dalam kitab tafsir Safatul Tafasir ini dijelaskan bahwasanya ini memang diturunkan, ayat ini berkaitan dengan ya satu komunitas dari kalangan Bani Abdiddar. Kanu yaqulun, mereka berkata, nahnu summun bukmun amma ja'a bihi Muhammad. Jadi mereka ini ya sudah, apa istilahnya itu, sudah menutup diri dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mereka mengatakan kita ini summun bukmun dengan apa yang didatangkan oleh orang yang bernama Muhammad ini. Artinya apa? Summun, mereka menutup rapat-rapat telinga mereka untuk mau mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Mereka tutup mulut mereka rapat-rapat untuk mau ya mengatakan kebenaran sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasar, sudah apa yang disampaikan oleh Muhammad nggak akan kita terima. Maka Allah katakan berkaitan dengan pernyataan mereka, inna syarrad dawabi 'indallahi as-summul bukmul ladzina la ya'qilun. Ya. Wa tawajjahu liqitalir rasuli sallallahu alaihi wasallam ma'a Abi Jahl. Ya, komunitas Bani Abdiddar ini mereka lebih memilih untuk bergabung bersama Abu Jahal memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun ya sebutlah ayat ini diturunkan berkaitan dengan mereka, tetapi tentunya pesan ayat ini bersifat umum. Siapapun kita manusia yang tidak mau menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya nikmat pendengaran, ya kemampuan untuk mendengar, kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk berpikir, nikmat-nikmat ini yang Allah berikan kepada kita, tetapi tidak mau kita gunakan, maka sesungguhnya kita masuk dalam kategori apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di ayat ini, inna syarrat dawab, masuk dalam kategori seburuk-buruknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ayati ghayatul dhammi lil kafirin bi annahum asyarru minal kalbi wal khinzir wal hamir. Ya, tadi sudah saya sampaikan, ya. Manusia ketika tidak mau menggunakan ya kemampuan untuk mendengar, kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk berpikir. Manusia ketika mereka tidak mau menggunakan kemampuan ini yang Allah berikan kepada manusia, ya, dan tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada, sebutlah ya, ciptaannya dari kalangan binatang, maka sesungguhnya manusia pada posisi lebih hina dibandingkan dengan binatang. Li'annahum lam yastafidu min hawasihim, karena mereka tidak memanfaatkan, ya, sebutlah panca indera yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, fasaru akhassu min kulli khasisin. Maksudnya itu apa? Dengannya maka manusia dia akan menjadi makhluk Allah yang lebih hina dari yang hina. Akhassu min khasis. Jadi manusia bisa pada posisi dia menjadi yang terbaik ketika apa yang Allah berikan kepadanya dari sejumlah nikmat itu dapat mendekatkan dirinya kepada Allah. Tetapi manusia di sisi lain akan menjadi yang terburuk dari ciptaan Allah ketika dia tidak menggunakan nikmat Allah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebaliknya menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, inna syarrad dawabi 'indallahi as-summul bukmul ladzina la yaqil. Makanya ya Bapak Ibu sekalian, kita semuanya mumpung masih diberi nikmat umur,
Mumpung masih diberi semuanya ini, panca indera kita ini. Maka gunakan semua nikmat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terus yang namanya mencari tahu itu jangan pernah berhenti. Mencari tahu dalam artian belajar. Ya, itu ya konsep dalam ajaran agama Islam itu ya memang tidak ada kata henti dalam belajar. Kalau di sekolahan, di pondok, di pesantren, itu kan secara formalnya saja Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi belajar dalam artian terus mencari tahu. Belajar dalam artian mencari tahu untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Seperti pagi hari ini kita berkumpul di Masjid Nurul Iman ini, kita coba baca ayat per ayat dari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Ya, apa sih yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan dari kita ini? Ya, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sejumlah nikmatnya kepada kita ini, ya, kan kita coba mencari tahu melalui ya coba kita membaca, mendengar, ya, memahami ayat per ayat dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan. Mudah-mudahan dengan begitu kita bisa menjadi hambanya yang lebih baik. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau dikatakan kita ini sudah menguasai semuanya, ya Al-Quran yang itu adalah pedoman petunjuk manusia, ya Bapak Ibu sekalian, semuanya ini ada keterbatasan. Paling tidak apa yang sudah kita ketahui, ya kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Terus kita baca ayat berikutnya. Ya. Ayat 23 dalam surat Al-Anfal. Walau 'alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun. Jadi gini Bapak Ibu sekalian. Allah ini tahu apa yang tampak, apa yang tidak tampak dari kita. Allah ini tahu. Allah ini kan kita baca di ayat lain. Ya, Allah ini memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Yahdi man yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang lain juga berfirman, Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Yudhillu man yasha. Bukan berarti Allah ketika berfirman bahwasanya dia memberikan petunjuk siapa yang dia kehendaki, dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki, bukan berarti kemudian Allah ini pilih kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah tahu siapa dari hambanya ini yang ada kesiapan dalam dirinya untuk menerima kebenaran. Maka Allah akan memberikan kebenaran, hidayah kebenaran itu kepadanya. Allah akan menjadikan dia mampu untuk mendengar dan menerima kebenaran. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu ada kesiapan dalam diri hambanya itu untuk mau mendengar dan menerima kebenaran itu. Tapi kalau sebaliknya, Allah juga tidak akan memaksa dia untuk menjadi orang baik. Ini maksudnya Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk menjadi orang baik, untuk menjadi apa artinya hamba Allah yang baik itu Bapak Ibu sekalian, itu harus dibarengi dengan kesiapan diri kita. Harus dibarengi dengan apa? Ikhtiar, usaha, upaya. Ya. Untuk menjadi orang baik, Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu siapa yang siap untuk mendapatkan hidayahnya, siapa yang tidak siap untuk mendapatkan hidayahnya. Kalau Allah paksakan hidayah itu, Allah masukkan dalam diri hambanya, tapi sesungguhnya tidak ada kesanggupan, tidak ada keinginan dalam diri hamba itu, maka ujung-ujungnya dia akan menolak juga itu. Hidayah, kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Ya. Nah, ini ayat 23 dalam surat Al-Anfal ini mengingatkan kita Bapak Ibu sekalian. Jadi menjadi orang baik itu juga harus dibarengi dengan upaya untuk menjadi orang baik dari kita.
Di samping doa-doa yang kita panjatkan, mudah-mudahan Allah terus berikan kekuatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus berikan taufik kepada kita. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus berikan hidayah kepada kita. Dibarengi doa-doa itu adalah dengan upaya-upaya ya dari diri kita untuk menjadi orang yang baik. Nah, di sini Allah berfirman, "Walau 'alimallahu fihim khairan la asma'hum." Kalau saja Allah mengetahui ada kebaikan dalam diri mereka, maka Allah akan menjadikan mereka ini mampu untuk mendengar kebaikan itu. Tapi Allah tahu tidak ada kebaikan dalam diri mereka. Dan Allah tahu kan Bapak Ibu sekalian, yang tampak dan yang tidak tampak. Lau 'alimallahu fihim syai'an minal khairi. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala tahu ada kebaikan dalam diri mereka, la asma'ahum. Allah akan menjadikan mereka ini mampu mendengar. Mendengar dalam artian apa? Sima'u tafahhumin wa tadabburin. Mendengar dalam artian memahami, mendengar dalam artian dia mau mentadaburi. Bukan hanya sebatas masuk telinga kanan, keluar telinga kiri seperti yang Allah katakan pada ayat sebelumnya, wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Jangan seperti halnya orang yang mendengar tapi sejatinya mereka tidak mendengar. Kalau Allah tahu ada kebenaran dalam diri hambanya, Allah jadikan hamba itu bisa mendengar dalam artian mendengar mau mengambil manfaat dari apa yang dia dengar. Tapi kalau tidak ada kebaikan, ya tadi. Paling cuma sebatas masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bapak Ibu sekalian. Jadi Allah ketika, kita kan sering membaca ayat, ya bahwasanya hidayah itu adalah hak mutlak milik Allah. Kan kita kan sering dengar itu. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allah akan memberikan hidayah siapa yang Allah kehendaki. Artinya Allah paling tahu siapa yang berhak untuk diberikan hidayah. Dan Allah tidak mungkin ditipu-tipu dengan kita Bapak Ibu sekalian. Ya, nggak mungkin Allah itu dikelabui oleh kita ini karena Allah mengetahui apa yang tampak dan apa yang tidak tampak. Makanya Allah di ayat ini Allah katakan, kalau ada sekecil pun kebaikan dalam diri hambanya, Allah akan jadikan dia ini mampu mendengar dalam artian pendengaran yang memberikan manfaat kebaikan kepadanya. Tapi kalau nggak ada kebaikan, apa Allah akan paksa dia menjadi orang baik? Allah kan nggak mau untuk manusia ini Allah paksa-paksa. Ya. Yang mau beriman silakan beriman kata Allah kan di ayat yang lain. Ya, waman syaa'a falyu'min, waman syaa'a falyakfur. Kalau dia tidak mau beriman, memilih untuk ingkar, ya biarkan dengan keingkarannya. Kata Allah SWT. Yang jelas, jangan kemudian salahkan Allah ketika Allah murka kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengadabnya. Bukankah sudah kami turunkan ini Al-Quran sebagai pedoman kalian, pegangan kalian? Bukankah sudah kami utus seorang Rasul? Bukankah sudah kami berikan kalian akal pikiran yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk? Setelah itu jangan kemudian ya kalian kemudian beralasan ini, beralasan itu atas ketidakberimanan mereka, atas ketidaktaatan kalian. Ya, jadi jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Walau asma'ahum. Walau asma'ahum itu artinya di sini maksudnya itu walau furido annallaha asma'ahum faqad alima alla khaira fihim. Sebutlah ya, kalau Allah menjadikan mereka mendengar padahal tidak ada kebaikan dalam diri mereka. Ya. Ujung-ujungnya ya la tawallaw wa hum mu'ridun. Ujung-ujungnya juga mereka akan berpaling. Bapak Ibu sekalian. Ya, ujung-ujungnya mereka juga akan berpaling. La tawallaw wa hum mu'ridun anhu juhudan wa inadan. Ya. Jadi ujung-ujungnya mereka akan menolak juga. Ya. Ayat seperti ini sebenarnya adalah bagian dari tasliyatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat yang
ya untuk menenangkan Nabi, menyejukkan Nabi, menggembirakan Nabi, ala adami imanil kafirin, atas ketidakberimanan orang-orang yang tidak beriman. Jadi ya sudahlah Muhammad, ya kan, tidak juga mereka ini dipaksa untuk beriman. Ya. Kalau Allah mau menjadikan mereka beriman semuanya, dengan Allah memaksa mereka untuk beriman, terlepas dari mereka mau atau tidak mau beriman, gampang. Ya kan? Ya. Walau sya'allahu laja'alahum ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak, akan Allah jadikan semuanya manusia ini, mereka ini beragama dengan agama yang satu. Menjadi baik semuanya seperti halnya Allah menjadikan malaikat. Kalau Allah berkehendak bisa. Ya kan? Tapi disinilah bedanya manusia, Bapak Ibu sekalian, dengan malaikat. Malaikat tidak ada dalam diri mereka ini hak memilih untuk menjadi orang baik atau menjadi orang tidak baik. Karena Allah ciptakan mereka semuanya secara bawaan, semua dari malaikat itu baik semuanya. Nggak ada potensi untuk menolak, tidak ada potensi untuk durhaka, ya kan? Itu dalam diri ciptaan Allah yang namanya malaikat. Tapi manusia ada potensi itu. Makanya sebenarnya kalau kita bertanya ya Bapak Ibu sekalian, lebih muliaan manusia atau lebih muliaan malaikat? Kalau malaikat taat kepada Allah, ya memang wajar. Karena memang Allah ciptakan mereka hanya untuk taat kepadanya. Tapi kalau manusia, ketika manusia dia menjadi hamba Allah yang taat, yang baik, sedangkan ada potensi dalam dirinya untuk tidak menjadi baik, maka ketika manusia itu menjadi manusia, hamba Allah yang baik, sejatinya dia lebih mulia, dia lebih baik dari malaikat. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Makanya Allah katakan, kenapa Allah katakan manusia itu adalah sebaik-baik ciptaan? Karena ya ada potensi manusia itu untuk menolak, untuk durhaka, tapi kemudian ya potensi itu dia kesampingkan, dia mampu untuk mengolah ya apa yang Allah berikan kepadanya ini untuk menghantarkannya menjadi manusia yang taat, manusia yang baik. Maka sejatinya Allah katakan berkaitan dengan manusia seperti ini, dia adalah sebaik-baik ciptaannya, bahkan mengalahkan malaikat-malaikatnya. Tapi sebaliknya, dengan semua yang Allah berikan, tidak manusia gunakan, ya, bahkan dia berperilaku seperti binatang, bahkan lebih hina dari binatang. Ya katanya binatang itu, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, untuk nikah dengan sejenis saja itu nggak dilakukan oleh binatang. Nah kalau manusia, sudah Allah katakan, jangan kalian lakukan. Itu kaumnya Nabi Lut, sudah kami buktikan. Betapa Allah sangat murka dan Allah binasakan mereka di dunia. Dan akan berlanjut nanti di hari akhirat. Masih ada manusia yang melakukan perbuatan itu. Ya, hubungan dengan sesama. Binatang saja tidak melakukannya. Maka cukup alasan ketika Allah katakan, ya itulah manusia. Ada potensi untuk menjadi sebaik-baik ciptaanku, tetapi karena abai, ya, maka kemudian manusia sebaliknya menjadi seburuk-buruk ciptaanku, bahkan lebih buruk dari binatang. Ya, mudah-mudahan kalau kita membaca ayat-ayat ini ya Bapak Ibu sekalian, terus kita optimalkan apa yang Allah berikan dari nikmat-nikmat kepada kita ini. Ya, nikmat apa saja. Ya, nikmat mampu untuk berjalan, kita gunakan perjalanan-perjalanan kita ini untuk kebaikan. Mendengar, gunakan untuk mendengar hal-hal yang baik. Ya, penglihatan, semuanya, akal pikiran, ya kita gunakan semuanya untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, sehingga kita ini masuk dalam kategori ahsanul khaliqin. Amin ya rabbal alamin.